Assalamualaikum semuanya, hai. Perkenalkan, saya Putri Wayuningsi dari kelas A semester 5 Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang asuransi syariah. Teman-teman tahu nggak sih apa itu asuransi syariah? Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara para pemegang polis atau peserta yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabaru yang memberikan pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui suatu akad atau suatu perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Asuransi syariah menggunakan prinsip sharing of risk, yang dimana resiko satu orang atau pihak dibebankan kepada seluruh orang atau pihak yang menjadi pemegang polis. Nah, sedangkan asuransi konvensional itu menggunakan sistem transfer of risk, yang dimana resiko dari pemegang polis akan dialihkan kepada perusahaan asuransi. Dasar hukum dalam asuransi syariah yaitu sesuai dengan Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau biasa disingkat dengan DSN MUI nomor 21 garis miring DSN MUI garis miring 10 garis miring 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Kemudian adalah dasar hukum asuransi syariah menurut Al-Quran. Nah, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Hasr ayat 59 yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok atau masa depan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, kemudian adalah dasar hukumnya menurut hadis Nabi, yaitu Nabi SAW bersabda, barang siapa melepaskan diri seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya, yaitu ada dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Selanjutnya adalah akad yang dipakai dalam asuransi syariah. Yang pertama adalah akad tijaro. Nah, akad ini dilakukan untuk tujuan komersial. Bentuk akadnya menggunakan mudharabah. Jenis akad tijaro ini dapat diubah menjadi jenis akad tabaru bila pihak yang bertahan haknya dengan rela melepaskan sehingga menggugurkan kewajiban asuransinya. Yang kedua adalah akad tabaru. Nah, akad tabaru ini adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Nah, kemudian dalam akad tabaru ini adalah akad hibah dan akad tabaru yang tidak bisa berubah menjadi akad tijaro. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia cukup positif dan memiliki banyak peminat oleh penduduk Indonesia yang merupakan umat muslim. Nah, asuransi syariah merupakan usaha untuk saling melindungi dan menolong antar peserta asuransi. Meningkatnya perkembangan asuransi di Indonesia terjadi sangat pesat sejak tahun 2011, dan perkembangan ini terbukti dari kemunculan beragam perusahaan asuransi yang mulai menawarkan produk asuransi berdasarkan prinsip Islam. Hingga kini, tren asuransi masih terus mengalami peningkatan. Berdasarkan riset AASI, ditemukan bahwa kontribusi kotor asuransi syariah di Indonesia mencapai 11,55 triliun dan peningkatannya itu sebesar 51,89% per Juni 2021. Wow banget ya kan teman-teman? Selanjutnya, kita akan membahas tentang keunggulan apa saja sih yang ada di asuransi syariah. Yang pertama adalah pengelolaan dana menggunakan prinsip syariah Islami. Nah, hal ini menjadi salah satu perbedaan yang cukup signifikan di antara asuransi konvensional dan asuransi syariah, di mana pengelolaan dana oleh perusahaan asuransi syariah itu wajib memenuhi prinsip-prinsip syariah.
Nah, untuk yang kedua, yaitu dengan pengelolaan dana oleh perusahaan asuransi syariah dilakukan secara transparan, baik terkait penggunaan kontribusi dan surplus underwriting maupun pembagian hasil investasi. Nah, dari yang ketiga ini yaitu hasil investasi yang diperoleh dapat dibagi antara pemegang polis yaitu peserta baik secara kolektif atau individu dan perusahaan asuransi syariah sesuai dengan akad yang telah disepakati. Pada asuransi konvensional, seluruh premi yang masuk adalah hak milik perusahaan asuransi, kecuali premi pada produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang terdapat di bagian dari premi yang dialokasikan untuk membentuk investasi atau tabungan pemegang polis. Selanjutnya, dana kontribusi premi yang disetorkan kepada tabaru dalam asuransi syariah tidak hangus meskipun tidak terjadi klaim selama masa perlindungan. Dalam sektor syariah dikenal istilah surplus underwriting, yaitu selisih lebih dari total kontribusi pemegang polis ke dalam dana tabaru setelah ditambah recovery claim dari reasuransi. Kemudian Layaknya dikurangi bank, pembiayaan asuransi juga sambungan sama loh atau klaim, teman-teman. Jadi kontribusi ada reasuransi beberapa dan pengisian teknis yang perlu dalam dipastikan satu periode untuk tertentu bisa atau menjadi dalam suatu suatu bagian dari jangka asuransi atau syariah masa tersebut. dalam Apakah nasabah asuransi tersebut syariah layak? tersebut. Apakah kesanggupan Asuransi membayarnya syariah ini bisa? banyak sekali loh Atau jenisnya kita bisa teman-teman, juga sama halnya nilai dengan dari beberapa hal asuransi lain. Oleh karena konvensional. itu, Nah, kita asuransi harus syariah melakukan ini juga survei. banyak jenisnya seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi rumah, bahkan asuransi haji dan umroh juga ada loh teman-teman. Nah, itu merupakan beberapa dari jenis asuransi syariah. Namun, banyak hal lagi mengenai jenisnya. Berikut adalah karakteristik asuransi syariah dan perbandingannya dengan asuransi konvensional menurut OJK. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi, berikut ini adalah suatu kesimpulannya agar teman-teman dapat memahaminya dengan mudah. Apa aja sih karakteristiknya dan perbedaan apa saja sih? Nah, jika kalian ingin penjelasan lebih lanjutnya, itu sudah dijelaskan di awal tadi ya teman-teman. Kemudian cara mendapatkan produk asuransi syariah menurut OJK. Nah, yang pertama adalah calon nasabah menentukan dan mencari informasi produk asuransi tersebut. Nah, untuk di zaman teknologi seperti sekarang mudah sekali ya kan untuk mencari informasi tentang produk asuransi tersebut karena kita tidak boleh salah pilih. Kita harus memilih sesuai dengan kebutuhan dari nasabah tersebut. Kemudian calon nasabah akan menghubungi perusahaan atau agen asuransi syariah. Nah, buat teman-teman juga harus berhati-hati dalam memilih perusahaan atau agen karena untuk di zaman sekarang banyak sekali suatu asuransi syariah yang bodong. Nah, itu harus menjadi waspada bagi calon nasabah. Kemudian calon nasabah akan melengkapi data dan dokumen yang akan diberikan oleh perusahaan. Kemudian perusahaan akan melakukan survei apakah calon nasabah tersebut layak menerima asuransi atau tidak. Nah, kemudian perusahaan akan menyetujui permohonan tersebut dan kemudian perusahaan mengirim polis kepada nasabah dan nasabah akan membayar kontribusi premi asuransi tersebut. Sekian dulu ya teman-teman pembahasan kali ini tentang asuransi syariah. Nah, jadi bisa dibuat kesimpulan bahwa asuransi syariah itu merupakan usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong sesama pemilik asuransi. Nah, jadi buat teman-teman semua, mari membangun negeri dengan memilih asuransi syariah yang tepat. Jika kita sadar akan suatu hal yang benar, hendaknya kita merubah pola pikir kita. Sekian dari saya, dan sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.